Oke, salam berjumpa kembali peserta didik kelas 8. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang, nah ini mobilitas sosial yang edisi kedua atau episode yang kedua. Jadi kita akan bahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Oke, langsung saja ya. Saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi melalui apa saja setiap orang itu bisa bermobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi pendidikan adalah satu saluran mobilitas yang paling ya istilahnya paling berpotensi untuk kita bermobilitas ya, terutama mobilitas sosial vertikal yang naik atau social climbing. Jadi kalau kalian ya intinya seperti ini. Pendidikan yang semakin tinggi atau semakin tinggi pendidikan yang kita tempuh akan berpengaruh terhadap cepat tidaknya kita mengalami atau khususnya ini cepatnya kita mengalami mobilitas sosial vertikal naik ya. Karena semakin tinggi pendidikan tentunya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dikuasai akan semakin baik, akan memudahkan kita untuk bermobilitas sosial vertikal naik. Yang kedua adalah organisasi politik. Ya, kalau kalian pernah dengar partai-partai politik, ya seperti contoh di sini ya, ini adalah partai politik di pemilihan umum tahun 2019. Kalau kalian pernah mendengar ada calon legislatif, calon presiden melalui partai politik, itulah yang menyebabkan seseorang dapat mengalami mobilitas sosial, baik vertikal naik, turun, ataupun mobilitas sosial horizontal. Jadi melalui organisasi politik, seseorang akan mudah mengalami mobilitas sosial. Apalagi sekarang di Indonesia kan ada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi siapapun dapat bergabung ke partai politik dengan syarat-syarat tertentu ya, lalu mengalami mobilitas sosial. Sehingga dipilih menjadi presiden, dipilih menjadi DPR, MPR, DPD, dan sebagainya melalui partai politik. Tapi ingat ya, jangan tiru yang ini. Kalau kamu nanti menerima upah untuk memilih seseorang pada saat pemilu, ya jangan diterima dan jangan dilaksanakan perintah-perintahnya. Karena ini termasuk hal-hal yang tidak baik ya. Ada juga yang mengalami mobilitas sosial vertikal turun setelah bergabung ke organisasi politik. Jadi nanti kita bahas itu. Lalu ada organisasi ekonomi. Ya, ini organisasi yang bergerak di bidang perusahaan barang jasa maupun ini ya barang dan jasa memberikan kesempatan bagi kita untuk bermobilitas sosial. Nah, contohnya ini koperasi ya. Ingat logo koperasi sudah berubah seperti ini. Lalu ada beberapa startup perusahaan di Indonesia ya yang terkenal di era sekarang ya seperti Gojek, Traveloka, Bukalapak. Nah, ini organisasi ekonomi yang dapat mengubah nasib seseorang, khususnya tentunya semua orang berkeinginan untuk mengalami mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing ya. Lalu ada saluran organisasi profesi. Kalau kalian punya cita-cita dengan profesi tertentu, misalnya seperti dokter ya, dokter, perawat, apoteker, lalu guru misalnya, lalu ada ahli bidang geografi, ahli dan sebagainya, itu semua punya organisasinya sendiri sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi di sanalah orang berkesempatan untuk mengalami mobilitas sosial. Kalau saya misalnya di guru, nah ini punya apa namanya organisasi profesi namanya PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau yang jadi dokter mungkin namanya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ini boleh dicari nanti ya maknanya kenapa lambang kedokteran ini selalu ada ularnya. Lalu ada Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, itu contoh juga sebagai organisasi profesi. Lalu Ikatan Geograf. Nah, ini orang-orang yang ahli di bidang geografi. Nah, ini Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial juga ada di Indonesia ya. Ada Persatuan Insinyur. Kalau nanti misalnya ada yang jadi pilot, mungkin ada organisasi tentang profesi pilot dan sebagainya. Inilah saluran mobilitas sosial. Lalu ada dampak mobilitas sosial, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Jadi ada Ruobinede ya. Setiap
fenomena pasti ada dampak baik dan ada dampak buruknya. Nah, ini dampak mobilitas sosial, dampak positifnya ya tentunya mendorong seseorang untuk lebih maju. Kalau kamu berkompetisi untuk mengalami atau ingin mengalami mobilitas sosial vertikal naik, tentunya ada motivasi dari diri kita sendiri. Oh, saya harus bisa. Oh, saya harus mampu. Oh, saya harus lebih baik lagi. Nah, itu dampak positifnya mendorong seseorang untuk lebih maju. Lalu mempercepat tingkat perubahan sosial. Ya, semakin cepat orang bermobilitas sosial ya, terutama yang naik, akan mempercepat tingkat perubahan sosial di masyarakat, di diri kita sendiri atau di diri orang yang mengalami mobilitas dan pengaruhnya terhadap masyarakat yang lebih luas. Lalu meningkatkan integrasi sosial. Jadi integrasi adalah persatuan di kalangan masyarakat ya. Ini adalah dampak positif mobilitas sosial. Dampak buruknya apa? Terjadi pertentangan atau konflik. Ya, tentunya kalau kalian bersaing mencapai suatu titik yang diinginkan, pasti ada persaingan yang nanti akan berakibat atau dampak lainnya adalah konflik. Lalu ada gangguan psikologis ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada misalnya peserta pemilu yang gagal atau caleg gagal ya, dengan telah menghabiskan uangnya untuk kampanye, tapi tahu-taunya tidak jadi atau tidak menang atau tidak ada yang memilih dia menjadi eh, apa namanya legislatif di tingkatan tertentu, sehingga dia akan mengalami gangguan psikologis, mungkin ada caleg gila dan sebagainya, sehingga rumah sakit jiwa terkadang penuh setelah pemilihan umum ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan bisa ditanyakan secara langsung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.